Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka itu yang saya hormati Ustaz yang akan menguji kita, yang saya hormati Ketua IPHI Kota Surakarta dan juga Ketua Diklatnya dan pengurus yang lain yang saya cintai, yang saya banggakan, semua peserta mabit dalam rangka menggapai peningkatan takwa. Oleh karena itu langsung saja, karena Ustadznya sudah hadir, nanti untuk materi yang pertama saya disampaikan dari MC tadi. Bersama materi kita adalah untuk membentuk keluarga yang samawa. Jadi ada yang menyebutkan samarada, samawada dengan Al-Quran. Jadi memang betul kalau kita melihat sirahnya, bahwasanya Rasulullah membentuk para sahabat. Jadi di Mekah, di Madinah itu memang lewat Al-Quran. Jadi semuanya dengan Al-Quran, dan muncullah kader-kader terbaik para sahabat, yaitu keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Utsman, Masya Allah. Jadi semuanya itu karena celupan, karena sigoh dari Al-Quran. Oleh karena itu sore ini kita akan diberi materi oleh Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencermati, terutama khususnya nanti yang akan menuju keluarga nih, adik-adik ini kan pasti nanti akan keluarga deh ya. Oleh karena itu nanti, dan juga tidak untuk kemungkinan bapak-bapak yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan nanti walaupun mungkin agak terlambat dalam bagaimana membentuk keluarga yang samawa, tapi tidak ada jeleknya kalau kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentunya untuk bisa mengingat kembali yang sudah merintis keluarga. Mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, lalu Pak Sahabat pinter tahun Pak Sahabat 38. Masya Allah 30 tahun Pak Zainal dan yang lainnya. Mungkin yang adik-adik untuk bekal adik-adik nanti, mudah-mudahan saya diberi istri yang solehah, ini yang penting bagi kita semuanya. Karena itu langsung saja waktunya sampai jam secukupnya ya, waktunya secukupnya untuk Jelang berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Satar Marimo, Bapak Zainal Abidin, Kak Dono, gitu. Saya matur Kak Seto. Kak Seto itu panggil kula ning Masjid Firdaus di Sunan. Nanti Masjidnya di mana-mana. Iya, Masya Allah. Anak-anakku yang kami banggakan dan para jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ja'alna hudatan muhtadin wa adkhilna jannata ya arhamar rahimin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada petang hari ini alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita lakukan dalam bentuk silaturahmi, dalam bentuk majelis ilmu, dalam bentuk saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Semoga yang kita upayakan karena ini di bulan Ramadan tidak Allah sia-siakan dan menjadi kebaikan kita, terutama kebaikan kita di akhirat. Amin. Tema yang ditentukan itu pada sore hari ini adalah membangun keluarga samawa atau samara atau asmara, as-sakinah mawaddah warahmah. Dengan lokasi samawa, sakinah mawaddah rahmah atau samara, sami, asmara juga sama dengan Al-Quran. Nah ini karena bisa jadi orang itu nampak dalam keluarganya dia tenang, saling mengasihi, saling mencintai, tapi ternyata tidak dibangun dari Al-Quran karena harta atau karena jabatannya atau karena memang keturunan orang-orang yang sudah punya kenyamanan dalam berkeluarga. Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang enak berkeluarga itu cuma orang-orang beriman dengan Al-Quran. Orang-orang di luar Islam pun mereka bisa berkeluarga sampai berketurunan, tenang-tenang saja hidupnya. Tapi innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Tidak ada manfaat keluarganya orang-orang yang hidup dalam keadaan kufur itu. Anak-anaknya lan tughniya anhum, tidak bisa mencukupi dari siksa Allah. Harta-harta mereka, anak-anak mereka begitu banyaknya. Nah kita tidak. Kita insyaallah taala nanti sedikit sampai menjelang berbuka. Sebenarnya ini udah menjelang berbuka ini. Tapi masih jauh. Nanti insyaallah ya mungkin setengah lebih dikit lah. Kita mengkaji bagaimana kita berupaya membangun keluarga samawa kita dengan Al-Quran. Dan saya juga masih belajar dibandingkan Profesor Sabar ya, belum ada setengahnya saya baru 15 tahun baru nggak berkeluarga, anak juga baru 5 kan juga. Lebih banyak Pak. Oh, kayak kali anak yang mertua gitu nih. Kayak saya, tapi sebenarnya 8 Pak, 8 itu karena sudah 3 terus yang 5 masih alhamdulillah. Saya merasa masih muda jadi produktif ya. Jadi adik-adik besok kalau nikah produktif ya, produksinya apa? Produksinya itu amalan ya. Beramal itu, bersedekah itu kalau ke istri ya diantaranya hubungan dengan istri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di antara ayat yang menjadi pijakan kita kenapa kita ingin membangun keluarga sakinah mawaddah rahmah dengan Al-Quran adalah yang sudah kita hafal ayat itu menjadi doa. Doanya hamba-hamba Ar-Rahman. Nanti di surat Al-Furqan di menjelang akhir surat itu ada doa yang sudah kita hafal. Ini baru 6 juz, yang paling tinggi berapa juz Mas? Sampai juz berapa yang paling jauh? Juz 6 ya tadi. Juz 5 ada, belum sampai Al-Furqan itu juz 19. Nanti dilihat di awal juz 19 itu ada wa minhum man yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini seolah doa sudah mungkin sering kita ucapkan, dan itu doa yang paling mendasar untuk membangun keluarga sakinah mawaddah rahmah berdasar Al-Quran.
Karena kita minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, yang menikmatkan kehidupan ini. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami Allah imamnya orang-orang bertakwa. Imamnya orang-orang bertakwa. Jadi insya Allah kalau bapak-bapak ibu ini tidak telat Pak, masih ada kesempatan. Berdoa itu masih bisa kita terus mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Al-Qur'an, saya jangan pernah menganggap keluarga sama dengan Quran itu mesti hafal Quran, enggak. Karena kalau kita mau bandingkan manakah yang lebih baik antara penghafal dan pengamal Quran, itu dibaca saya. Bagus mana deh, menghafal atau mengamalkan Quran? Dua-duanya bagus, tapi kalau dilebihkan mesti yang mengamalkan itulah yang lebih baik. Yun sewu. Dulu di masa sahabat radhiyallahu anhum, didikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, mereka hafal Quran itu bukan suatu yang membanggakan atau prestis, bukan. Karena semua sudah hafal. Semua sudah hafal. Qur'anuhum fis sudur. Qur'annya mereka itu di dada-dada mereka. Wa Qur'anuna fil masahif was sutur. Qur'an kita itu di mushaf dan sutur. Mushaf dan tulisan-tulisan. Quran kita di situ. Quran mereka dulu sudah di dada, di sudur, di sodo, di dada ini. Jadi mereka itu ya sudah biasa menghafal Quran itu. Bukan suatu hal yang membanggakan sekali, tapi itu kan mereka langsung dididik oleh guru terbaik, profesor terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Santri-santrinya para sahabat itu mahasiswa terbaik. Sahabat radhiyallahu taala anhu, generasi terbaik yang langsung Allah berikan mereka itu sebagai julukannya khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu khitabnya atau ayat itu untuk para sahabat. Anda sahabat adalah khairul ummah, umat yang terbaik. Dan mereka lah yang memang layak disebut sebagai orang-orang beriman yang hakiki. Wa may yushaqiq rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang yang menyimpang itu yang tidak mengikuti Rasul dan mereka menjauh dari jalannya orang-orang beriman. Orang beriman itu menurut tafsirnya adalah para sahabat. Para sahabat itu sudah sangat melekat dengan kehidupan Al-Quran, sehingga tinggal mengamalkannya. Itu mereka langsung dididik Nabi SAW. Nah, kita kan prosesnya menghafal dulu. Alhamdulillah, termasuk membanggakan ada orang yang tidak tahu bahasa Arab kok bisa ngapal Quran. 2 tahun itu Pak Om? 30 juz. 30 juz 2 tahun. Orang kita di rumah, berarti nggak tahu 30 juz. Kalau saya ya ada rasa iri Pak ke anak-anak ini Pak. Mungkin jenengan juga sama. Saya dulu SMA ya belum hafal Quran. Saya mondok itu ya baru 8 juz lulus dari SMA di pondok di Asalam. Kalau anak-anak kan mungkin masih bisa 10, 15, semangat terus ya nak ya. Soalnya antum bisa selesai. Ayat setan itu di Pondok Iskarima, alhamdulillah 6 bulan selesai. Terus 6 bulan berikutnya ulang, selesai 2 kali. Terus di Al-Irsyad selesai lagi. Terus di Husnayain selesai lagi, alhamdulillah. Nah itu yang memang Quran itu diulang-ulang. Kalau tidak diulang ya nanti lupa. Sampai sekarang ya masih terus mengulang Al-Quran. Alhamdulillah istri juga hafal Quran. Walaupun saya dulu ketika mau nyari istri itu tidak mensyaratkan harus hafal. Ya, yang penting lihat kok sudah nafsu itu aja udah. Betul, lihat itu sudah nafsu, bismillah. Solehah, ya bapaknya mungkin alhamdulillah. Tapi nggak lihat aja belum nafsu, skip, dicari yang kira-kira nanti bisa menimbulkan syahwat. Kalau enggak nanti kedepannya menderita. Jadi yang paling selanjutnya sahabatnya ini ya. Itu sahabat itu kalau yang saya pelajari para imam-imam itu unduru ila
idza ma tad'u ila nikahiha. Itu hadis riwayat Muslim disebutkan kalau Anda menikah, carilah yang bisa membuatmu beralasan menikahinya. Rasul belum seperti itu, tapi dimaknai itu unsurnya syahwat. Syahwat itu gimana? Kita lihat mukanya sudah cocok, secara face itu sudah standar. Ya bahasanya orang pendidikan itu KKM. Sambung KKM itu sudah masuk aja. Nanti keluarga dari nanti yang kedua dan sebagainya. Nah, sudah batas minimal gitu. Tidak usah terlalu muluk-muluk, kurang mancung. Itu nanti enggak Quran itu. Quran tidak menunjukkan kemancuman seseorang sebagai syarat. Putih juga enggak. Hitam apalagi. Coklat juga enggak. Merah apalagi. Pokoknya fisik dan sebagainya itu nanti selama itu sudah kita ingin untuk menikahinya, bismillah. Karena beda-beda, ada yang pengennya lebar, ada yang pengennya tipis, ada yang pengennya tinggi, ada yang pengennya itu tidak bisa standar itu. Hadirin yang muliakan, jadi kita ingin membangun Quran itu pertama ya tadi perbanyak doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan para sahabat sudah mempraktekkan itu. Para sahabat yang menjadi generasi terbaik, keluarga Abu Bakar Siddiq, keluarga Umar bin Khattab, keluarga Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, keluarga yang mereka senantiasa menghidupkan diri dan keluarga dengan Al-Quran. Abu Bakar itu orang yang paling hassas, yang paling bisa merasakan nuansa Quran. Kalau ada surga itu sedihnya sedih pengen ke sana. Kalau ada neraka itu sedihnya sedih karena takut. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar pun seperti itu. Kemudian Utsman biasa mengatakan sehari semalam sekali. Ali juga sekali seperti itu. Ini mereka para sahabat yang kita jadikan sebagai panutan. Nah, kalau kita belum ke kelasnya situ ya minimal semalam 130 juz walaupun dibagi-bagi berapa orang. Insya Allah tetap ada kebaikannya. Nah, insya Allah sudah selesai juga khatam gitu ya. Tapi kalau ingin membangun keluarga samawa semestinya mentadaburi Quran itu lebih utama daripada sekedar menghafal, membaca, banyak mengulang-ulang. Itu ada syifaul lima fis sudur, ada obat untuk hati, ada kebaikan yang didapatkan. Tapi tadabbur Quran itu memahami, untuk mengamalkan itu lebih mengobatinya. Obatnya bukan obat generik itu obat spesialis betul itu. Kalau sudah tadabbur itu. Jadi ya anak-anak kalau menghafal agak mesti merasakan kejenuhan dan bosan. Sama saya dulu juga seperti itu. Bapak mungkin juga yang mencoba menghafal, Pak monggo Pak dicoba Pak. Insya Allah juga bosan nanti. Tapi nek bosan itu cobalah membaca terjemahannya. Coba membaca hukum-hukum terkait itu. Tadi misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ada tentang puasa. Coba sekali buka fikih tentang puasa. Tadi masih yang maju baca surat Al-Isra ya tentang tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baca tentang sholat tahajud seperti apa. Itu bisa menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala beliau pernah mengatakan tadabburi ayatin khairun min khatmi marrah. Mentadaburi satu ayat Quran itu lebih baik daripada khatam sekali. Tadabur satu ayat itu lebih baik daripada khatam sekali. Kira-kira kita tuh khatam sekali berapa bulan sekali Pak? Sebulan sekali salah ya? Siap ya? Naik anggota PHI ya sebulan sekali mestinya. Nah sudah master kayak Pak Sabar ya mungkin seminggu sekali kali atau bahkan sekali. Anak-anak ini semestinya dibiasakan ya. Nanti menghafal itu ada tilawah dibedakan. Bisa ada tilawah harian untuk khatam. Ada tilawah harian untuk khatam, ada yang dihafalkan terus dan dimurjaah. Karena
itu nanti kalau bisa khatam minimal sebulan sekali lah, berarti paling enggak sehari 1 juz paling tidak, itu ringan banget itu kalau terulang-ulang nanti akan mudah mendukung hafalan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi dengan mentadabburi itu insya Allah itu akan lebih bisa menjadikan hati kita ini sehat. Kemudian tadi kembali kepada para sahabat ya. Para sahabat seperti itu, murid-murid sahabat juga demikian. Dulu ada seorang penjahat, perampok, penyamun, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pada suatu masa ketika akan bertobatnya dia ingin mencuri satu rumah. Pas malam-malam mengendap-endap, ternyata di rumah itu seorang perempuan, ibu yang ada di rumah itu, suaminya tidur, bisa pakai saya sholat ibu ya. Jadi ibunya pas sholat itu bacanya agak keras, dan bacaan kerasnya itu sampai didengar Fudail bin Iyad yang akan niat mencuri. Apa ayat yang dibaca itu? Alam ya'minil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amdu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kok lepas ayat itu yang dibaca tuh? Dan Fudail itu ya orang Arab yang langsung paham. Nek malih ngomong Solo kan gitu kan. Gagas gitu. Pas bawa malih ngomong Solo ngaji. Kalau malingnya orang Solo kan nggak tahu, orang Indonesia, orang-orang Inggris kan nggak tahu. Jadi orang-orang Arab, Fudail itu orang Arab, dan dia ketika mengendap-endap ingin mencuri tahu yang dibaca ayat itu, ternyata langsung merasuk ke dalam dirinya ayat itu. Al-an ja'al awan. Oh, sekarang ini ternyata harus tobat saya. Apa tuh arti ayat itu? Alam ya'minil ladzina amanu. Belumkah datang waktunya orang-orang beriman? Antah sya'qulubuhum, hati mereka semakin khusyuk lidzikrillah, untuk ingat Allah. Apa belum waktunya orang beriman semakin khusyuk hatinya ingat Allah? Langsung si Fudail bin Iyad, sekarang ya Allah tak tobat, nggak jadi mencuri. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihim amad, waktu berjalan begitu lama bagi mereka, faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan ahli kitab dulu berbuat fasik. Akhirnya dia tobat. Sampai di tobat itu terus terkenal sebagai ahli ibadahnya Haramain. Jadi kalau para ulama, para abid ahli ibadah itu punya julukan. Seperti sahabat ya, misalnya Abu Bakar itu judulnya apa? Abu Bakar As-Siddiq gitu loh, Umar Al-Faruq, Utsman Dzun Nurain gitu loh, Ali bin Abi Thalib, Abu Turab namanya. Nah itu julukan-julukan para sahabat. Nah ulama-ulama juga memiliki julukan-julukan seperti itu. Fudail bin Iyad itu dijuluki Abidal Haramain, ahli ibadahnya Haramain, baik di Mekah atau di Madinah. Kalau orang cari yang sedang beribadah itu mesti ketemunya Fudail bin Iyad. Itu setelah pertobatan beliau, rahimahullah. Setelah beliau tobat, ya karena tadi mendengar ayat dan mengkaji. Nah itu keluarga itu kan berarti kan dibangun dengan Al-Quran itu. Kok bisa malam-malam membaca ayat yang sampai membuat tobat seorang yang niat mencuri? Jadi kan anak-anak mesti nanti juga malam menghafal murojaah pas sholat malam. Diteraskan nggak apa bacaannya ya? Pakai mushaf nggak apa-apa. Ya, pakai mushaf. Membaca apa namanya surat atau ayat ketika sholat sunnah itu dibolehkan. Fatwa-fatwa membolehkan seorang itu kalau sholat memegang mushaf, tapi khusus sholat sunnah, khususnya sholat malam. Sebagai untuk murojaah itu juga bisa menguatkan apa namanya hafalan dan lebih konsentrasi. Tapi kalau ulama dulu kan ya tadi, sahabat dulu kan nggak pakai mushaf, itu sudah hafal tinggal berkala.
itu juga lebih baik. Nanti yang muliakan, jadi kalau sudah kita berusaha mentadabburi Quran, ya, maka doa tadi akan kita dapatkan. Kita minta agar pasangan kita, anak-anak keturunan kita menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata. Qurrata ayun. Rasulullah itu keluarganya adalah Quran, tapi beliau tidak merasakan ketika sebagai nabi itu anaknya kecil-kecil, kecuali satu aja, itu pun nggak sampai lama, nggak sampai setahun, karena meninggalnya cepat Ibrahim ya, dari istri beliau Sofiyah binti Huyai. Nah, kalau kita pulau penjenengan ya, mungkin juga anak-anak ini, itu kan bersama orang tua kita sejak kita kecil, dididik sejak kecil. Ada yang sudah dididik dengan Islam sejak kecil, ada yang mungkin Islamnya itu berapa tahun berikutnya baru masuk Islam. Nah, Rasulullah itu kan tahu iman dan kitab itu setelah beliau berumur 40 tahun. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Wahai Nabi, kamu dulu tidak tahu mal kitab walal iman. Apa itu kitab? Apa itu iman? Tapi terus kami jadikan sebagai cahaya yang bisa memberi petunjuk di sekitar. Berarti beliau ketika menikah umur 25 tahun itu sampai umur 40 tahun. Berapa tahun yang berarti? 15 tahun gitu ya. Itu kan tidak dengan Quran, karena beliau belum pernah diberikan wahyu di masa-masa itu. Khadijah umur 40 tahun sampai 55 tahun berarti juga belum tahu Quran. Taunya yang pertama kali Iqra. Ketika umur 40 tahun Rasulullah diutus itu Quran. Terus akhirnya mendidik baru saat itu. Sahabat-sahabat yang utama itu Abu Bakar Siddiq juga sudah tua, Umar juga sudah tua, Utsman juga demikian. Sahabat-sahabat yang kecil-kecil, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil-kecil itu diajari sejak kecil. Ali pun juga masih kecil, Anas bin Malik juga masih kecil saat itu diajari dengan Quran dengan sepenuhnya, karena mereka ya diharapkan bisa menjaga terus sampai mereka dewasa dan tua. Dan betul ternyata Abdullah bin Abbas itu sebagai ahli tafsirnya lagi pula beliau didoakan oleh Nabi SAW. Doa ini penting. Maka nanti juga ada insyaallah kaitan tentang doa. Jadi Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia fikih dalam agama dan berilah dia pengetahuan tafsir Quran. Nah, kita masuk yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk membangun samawat dan Quran. Semua itu yang pertama harus didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu berkeluarga, ilmu fikih pernikahan, fikih nikah, fikih berkeluarga. Itu diantara yang lengkap disebutkan dalam Al-Quran. Diantara lengkap, ya fikih pernikahannya, fikih perceraiannya, fikih rujuknya, kemudian fikih warisannya, kemudian fikih persusuan ke anaknya. Itu sudah diajari lengkap di dalam Al-Quran, detail. Sholat aja nggak sedetail itu. Sholat 5 waktu itu tidak sedetail fikih menikah. Siapa mahram kita yang tidak boleh dinikahi, terus kemudian bagaimana proses pernikahannya, terus dicontohkan ada kisah Nabi yang menikah. Nampak? Kisah Nabi siapa yang menikah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa mas? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu menikahnya pun itu karena ya agak-agak ada kecelakaan lah. Kalau saya mau di bahasanya kan agak kurang kecelakaan ini karena beliau saat itu dikejar oleh Firaun, terus beliau sampai kematian, terus beliau sembunyi di sana, terus ketemu 2 anak seseorang. Ada yang bilang ini anaknya Nabi Syuaib, tapi itu tafsiran yang paling sedikit ya. Yang sebagian besar mengatakan orang biasa, orang soleh di masa itu Madian.
Tapi saya cenderung ke Nabi Syuaib. Anaknya Nabi Syuaib, 2 wanita anak Nabi Syuaib. Nah, terus ke Nabi Syuaib ketemu, terus Nabi Syuaib nawarin, ini uridu an unkihaka ihdabnataina hataini ala an ta'juruni tamaniyah hijjaj. Hai Musa, kamu ingin saya nikahkan di antara 2 wanita ini, anak saya ini. Pilih mana silahkan. Kamu kan gak punya apa-apa. Maharnya kamu kerja di tempat saya tamaniyah hijjaj selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau kamu pengen 10 tahun enggak apa-apa, silakan. Maharnya itu sampai disuruh kerja. Akhirnya beliau milih 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam. Itu mahar disebut dalam Al-Quran. Ya, ini fikih pernikahan itu termasuk yang detail dalam Al-Quran. Bahkan puasa, sholat itu tidak sekali. Karena kita sholat bagaimana kita sujud, rukuk, doanya apa, itu bukan di Quran. Kebanyakannya di hadis. Sedangkan pernikahan itu termasuk banyak dalam Al-Quran. Maka, nah kita kalau pengen kalau ingin menikah, pelajari Qurannya itu sholat bekal utama. Bapak-bapak dibun, ya kalau merasa belum telat ya lagi, kalau sudah telat ya paling nggak mencarikan mantu yang paham Al-Quran. Sekali lagi, paham Quran tidak mesti hafal Quran. Tapi kalau hafal syukur lebih baik. Minimal bisa ngimami, Pak. Gitu. Imami tidak tarawih yang sholat di rumah. Itu jangan gitu. Kalau misalnya paham, itu insya Allah akan membawa atau mengajak kita hidup sesuai dengan Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama harus mengilmui itu. Terus yang kedua mengilmui Qurannya itu. Tadi ilmui tentang fikih nikahnya, yang kedua ilmu Qurannya. Ilmu Qurannya. Quran itu disebut Quran karena dari kata-kata Qur'an yang artinya membaca. Gitu. Maka jangan pernah ada keluarga kok pengen membangun keluarga dengan Quran nggak pernah baca Quran, jangan pernah. Jangan berharap jadi keluarga Quran kalau nggak mau baca Quran. Atau nyuwun sewu kalau sudah tingkatnya kayak kita ini, jangan pernah pengen membangun keluarga samawa sesuai Quran kok hanya mendengar Quran kok. Saya ada beberapa pertanyaan dulu. Ada, saya itu belum bisa baca Quran. Nek saya cuma dengar dari YouTube, kira-kira pahalanya sama atau tidak? Ini enggak jamin kira-kira. Tribun yang naik. Itu ada berapa kemarin di syuting sama Tribun itu ada pertanyaan seperti itu. Ya saya jawab ya nggak sama. Beda antara yang membaca dengan yang menyimak. Tapi dua-duanya berpahala. Cuman kalau pahala itu 10 kebaikan itu bagi yang membaca, itu pun minimal 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasanah wa la hasanatu bi 'asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf di Quran ada 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10. Jadi 1 itu dapat 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wal mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Sudah 30 kebaikan. Jadi sudah baca berapa ayat kita hari ini, bisa jadi kalau penjenengan hadir di sini itu bisa nyaman, sehat, aman, tentram, senang, lapar sambil menunggu buka ini. Itu karena kebaikan tadi baca Quran. Karena bisa jadi orang yang nggak baca Quran, dia mau diajak beribadah itu sulit. Aneh. Lah nggak ngaji ya. Kalau ngaji soal mudah. Jadi pertama Quran itu disebut Quran karena sering dibaca. Maka jangan pernah meninggalkan bacaan dalam Al-Quran. Jangan pernah tidak baca Quran. Ya saya sendiri, ya istri saya, ya anak-anak saya tiap hari mesti harus baca. Dan sekarang khusus Ramadan ya, khusus Ramadan itu balapan khatam. Balapan khatam. Ya, itu balapan khatam. Insyaallah 2 kali. Karena yang pertama kemarin pas Kamis targetnya kemarin sore, tapi nanti malam soal khatam. Nah itu apa namanya balapan khatam sama anak-anak sama istri itu pas Ramadan ini memang
kita biasa nanti dikasih hadiah. Nah, bapak ibu yang ngurusi santri ya, konten yang bisa dekatan mungkin kasih hadiah apa konten pak? Beras. Jadi kalau antum kan free ya, nanti ya di sini kan free. Kalau makan beras ya prihatin. Gak apa-apa, insya Allah. Tapi yang jelas semua diniati karena Allah, insya Allah itu takdir Allah SWT. Anak saya dua-duanya juga mondok gratis pak. Mondok gratis. Pertama di Tepus di SMP TPS Tahfidzul Quran dan Sains Asalam di Tepus di Gunung Kidul, alhamdulillah gratis 100%. Terus yang kedua di Judul Quran Ngambung Boyolali juga gratis 100%, alhamdulillah. Jadi menghafal Quran semuanya. Karena syarat masuk sana itu SMP pak. Syarat masuk SMP sana itu minimal menghafal 10 juz. Alhamdulillah di SD sudah hafal 10 juz. Jadi diuji langsung 10 lancar, alhamdulillah bisa. Nah ini mengilmui Quran. Jadi ilmunya itu ilmu apa itu Quran dan bagaimana menjaga Quran. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Al-Quran asyaddu tafallutan min saydi ahadikum. Quran itu lebih cepat lepas daripada hewan buruan kalian. Quran lebih cepat lepas daripada hewan buruan. Berburu apa? Itu mesti hewan yang diburu kan pilihnya kabur. Nah, Quran yang dihafal itu cepat lepasnya. Tapi kalau di murojaah diulang-ulang lagi itu juga cepat nyantolnya. Baca sekali yang pernah dihafal itu lebih cepat daripada baca yang belum pernah dihafal. Jadi Allah Ta'ala sampai berfirman sekian kali di surat Al-Qamar itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami mudahkan Quran itu lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal. Bukan lil qiraah, bukan untuk dibaca. Baca sudah levelnya paling bawah. Lidzikri, dihafal. Quran itu sudah sangat mudah untuk dihafal. Fahal min muddakir, maka siapa yang mau? Maka ada selesai 2 tahun 30 juz, setahun ada selesai 30 juz, ada yang harus sekian tahun. Pak, tepang Ustadz Dikron Pak, rahimahullah, Ustadz Dikron yang pondok Ibadul Rahman ini, saya pernah dulu tahun 2007 atau 2008 udah lama. Beliau mengadakan daurah muridin Mural Iqra. Saya ikut, saya juga ngisi suatu, terus dari satu kamar beliau cerita nih, Ustaz, alhamdulillah ada mbah-mbah itu sudah selesai 30 juz. Berikut tadi terus beliau cerita, ibu-ibu itu mbah-mbah janda di daerah Gading sana, itu mulai umur 50 tahun belajar tahsin, terus mulai bisa lancar, terus mulai menghafal, terus setoran pada beliau sepekan kira-kira 3 kali maksimal, terus setoran dari Al-Baqarah sampai Anas selesai selama 5 tahun. 5 tahun mbah selesai dan sudah baik hafalannya dan bacaannya. Gak cuma hafal sekali, gak, tapi diulang-ulang juga. 5 tahun, 30 juz. Jadi berapa? 3 tahun ya? 3 tahun ya, dia 20 tahun. Kalau bisa. Kembali masih muda. Oh yang lu aja bisa, apalagi yang muda. Ya, karena para sahabat itu juga mereka sepuh-sepuh dan mereka tua-tua dan mereka bisa menghafal Al-Quran. Janji Allah itu Quran bisa dihafal itu tidak hanya bagi orang Arab, tidak hanya bagi orang Arab. Buktinya orang Barat juga bisa. Orang Barat, orang Lemplang, orang Purwokerto, orang itu boleh Pak. Dimanapun, siapapun yang beriman bisa menghafal Quran. Bahkan orang tidak beriman pun kalau mau pun bisa. Buktinya dulu ada orang-orang misionaris diutus oleh senang bodoh-bodohnya Abdul Ghaffar itu namanya. Nah itu bisa menghafal Quran. Tapi ya alhamdulillah ternyata itu untuk manusia. Jadi ilmu tentang pernikahan harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, ilmu tentang Quran juga harus kita pelajari. Kalau kita ingin membangun
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian ilmu apa lagi? Ya, ilmu samawat. Ilmu samawat. Jadi ilmunya saya urutan ketiga ya. Pertama ilmu nikah dulu, kedua Qur'annya dulu, ketiga baru samawat. Samawatnya itu apa? Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Sakinah itu biasa diartikan tenang, gitu. Mawaddah, apa? Sayang, bukan cinta, tapi sayang. Kalau cinta itu mahabbah, walaupun mawaddah itu lebih di atas cinta, tapi tidak disebut dengan cinta, makanya disebut mawaddah. Wadud yang suka menyayangi, rahmah itu yang suka mengasihi. Jadi ada keluarga itu kalau dia tenang, setiap suami ketemu istri atau istri menunggu pulang suaminya itu sudah ada perasaan tenang, itu sudah tertata sakinahnya. Dan sakinahnya kalau masih muda itu, tenangnya kalau sudah berhubungan sama istri. Ya, kalau yang sepuh mungkin nggak seperti itu lah. Kalau sudah dibuatin teh baru tenang. Gimana? Kalau sudah siap takjilnya baru tenang. Tidak mesti ada hubungan sama istri kalau yang sudah lebih dari 40 tahun. Nah, adanya mawaddah dan rahmah, saling sayang dan saling mengasihi. Sayangnya karena apa? Mungkin bukan karena cinta lagi, bukan karena cantiknya lagi, tapi karena ada anak-anak, karena ada rumah yang dibangun, karena sudah nyaman keluarga di situ, ada hubungan antara mertua, ada hubungan dengan keluarga besarnya, ada tetangganya, ada sudah nyaman deh, kita mempertahankan karena itu. Makanya ilmu sakinah mawaddah rahmah itu biasanya disampaikan ketika resepsi pernikahan. Mau gitu? Hasanah. Biasanya. Dan seminggu berikutnya jangan lupa. Seminggu jangan lupa. Sebagian, tapi sebagian salah ini. Intinya sakinah mawaddah rahmah terus dipelajari. Dan para ulama menyatakan pernikahan itu sejatinya tidak dibangun atas dasar cinta. Karena kata-kata cinta yang di lafadznya hubbun atau mahabbatun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di Quran dimanapun kita dapati kata-kata cinta hubbun atau mahabbatun itu untuk Allah. Kalau cinta dengan kata mahabbatun untuk selain Allah itu mesti cinta yang buruk. Cinta yang buruk. Cinta pada syaitan bisa mahabbah dengan syaitan. Maka cinta antara makhluk ini, manusia ini, suami istri ini itu tidak dengan kata-kata mahabbah, tapi dengan mawaddah yang lebih tinggi karena ada sayangnya, ada rasa sayangnya. Itu orang. Kenapa? Karena berdasarkan asal dari Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab itu pernah didatangi seorang sahabat. So sahabat itu bilang gini, wahai Umar, saya mau menceraikan istri saya. Apa katamu? Kata Umar, saya mau menceraikan istri wahai Umar. Dan kenapa kau mau cerai sama istri? Kata sahabat itu, saya sudah tidak cinta lagi ya Umar. Laisa li fiha hubbun, saya sudah enggak cinta sama dia lagi wahai Umar. Apa kata Umar? Fahalil usratu tubna 'alal mahabbah. Berapa sih keluarga yang dibangun atas dasar cinta itu? Enggak ada, enggak ada. Udah kembali ke keluarga besar. Ada suruh kembali. Karena memang keyakinan para ulama dan para sahabat dulu itu bahwa yang namanya keluarga itu dibangun bukan atas dasar cinta, tidak mesti atas dasar cinta, dan membuat bukan atas dasar cinta. Karena justru kalau seorang itu ingin menikah dengan perempuan itu karena cintanya, itu bisa menimbulkan hanya sebatas nafsu syahwat saja. Jadi Anda kalau belajar tentang pernikahan Rasul dengan Khadijah, belum ada cinta saat itu. Setelah Khadijah meninggal, Rasul nikahi Saudah, belum ada cinta. Anak kasihan Saudah itu janda, sudah tua juga. Terus menikahi Aisyah, bukan karena Aisyah itu yang paling muda, paling cantik perawan, bukan. Karena ada hubungan, ingin berhubungan dengan Abu Bakar Siddiq sebagai teman terbaik. Terus menikahi Zainab, terus menikahi Hafsah, terus menikahi Juwairiyah,
terus menikahi Sufyan binti Huyai, terus sampai 9 istrinya itu semua tidak ada karena cinta dan bukan karena nafsu, bukan cinta, bukan nafsu. Jadi Rasulullah itu kan yang istrinya pertama cuma Aisyah, lainnya kan janda. Nikahi janda itu bukan karena nafsu jandanya, bukan. Sama dulu ketika Umar bin Khattab itu anaknya namanya Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar itu ditinggal mati suaminya. Terus selesai masa iddah 40 hari, kemudian Umar nawari pertama yang tawar itu Utsman. Wahai Utsman, kamu nikahi anak saya, si Hafsah itu. Utsman bilang, sebentar, saya tak mikir dulu. Mikir. 2 hari Utsman datang. Maaf Umar, sepertinya untuk tahun-tahun ini saya belum mau nikah lagi. Oh ya sudah. Terus Umar datang ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, tolong nikahin anak saya tuh. Hafsah sudah habis masa iddahnya, sudah selesai, ya nikah aja janda. Kamu nikahi ya? Abu Bakar diam dong. Abu Bakar nikahin dong. Diam. Terus pergi. Loh, Umar mulai agak marah kan, tapi ya gimana lagi mau pergi kok. Nah terus kembali ke rumah, ternyata nggak sampai sepekan berikutnya Rasulullah SAW datang ke rumahnya Umar melamar Hafsah. Kemudian terjadi pernikahan, selesai menikah, kemudian Abu Bakar datang menemui Umar. Wahai Umar, saya tahu kamu kemarin marah ketika saya tidak jawab tawaranmu akan anakmu. Umar bilang, iya saya marah. Tenangan nih Pak. Nanti silakan dilihat di hadis ini ada di Riyadhus Shalihin di bab menjaga rahasia. Di 185 atau 6 ya. Saya baru ngaji banyak. Nah itu Umar, ya saya marah gitu katanya. Kemudian Abu Bakar bilang gini, sesungguhnya tawaranmu itu saya tidak menjawab, saya diam saja karena saya tahu Rasulullah SAW itu berapa hari sebelumnya pernah menyebut Hafsah dan saya tidak ingin mendahului beliau. Itu rahasia. Jadi saya ngobrol sama Rasulullah sebut itu Hafsah itu anak Umar, misalnya yang jaga, tapi ya Umar lagi. Nah, itu kan Rasulullah pernah nyebut nama Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian Abu Bakar nggak berani maju. Nah ternyata yang langsung melamar adalah Rasulullah SAW. Rahasia. Gimana? Jadi tawari ke anaknya. Oh, udah saya tadi lucu sih. Daftar karena kedokteran UNS. Daftar, terus mau sama anak saya. Kalau dia berarti mungkin ada ustadz siapa yang ada yang muliakan. Nah itu keluarga sekitar Nabi SAW, keluarga Quran semuanya. Hafsah binti Umar itu masya Allah beliau yang diberi amanah untuk menjaga mushaf. Ya. Di antara istri-istri Nabi yang mendapat amanah untuk menjaga mushafnya Abu Bakar. Jadi setelah Rasulullah wafat, terus banyak orang terbunuh karena di medan jihad. Kemudian ditulislah mushaf pertama kali, kemudian dijaga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar terus wafat, mushaf itu diserahkan ke Hafsah. Mushaf itu diserahkan ke Hafsah, enggak ke Aisyah, enggak ada yang lain, tapi ke Hafsah binti Umar. Karena yang paling bisa menjaga mushaf itu. Terus selesai, terus Umar jadi khalifah sekian tahun, kemudian Umar wafat. Terus Utsman minta Hafsah menyerahkan mushafnya untuk disalin ulang jadi 5 naskah. Ini terus 5 naskah inilah yang disebut dengan mushaf Utsmani. Di mushaf ini itu mushaf Utsmani semua. Mushaf Utsmani itu dulu cuma tulisan batang-batang gitu loh. Enggak ada titik, enggak ada harokat. Tanpa tanda waqaf. Tapi tanda ayatnya ada. Terus tanpa tanda titik, tanpa tanda harokat. Kok bisa baca? Ya karena sudah gitu Pak. Jadi kan ditulis Bismillah tanpa titik harokat bisa baca nggak? Sampai waladulil
Insya Allah bisa. Oh, sampai. Artinya dari satu Al-Fatihah itu atau Anas, nulis Anas ini tanpa ada harakat. Nanti paling pertama biru malah kita langsung. Karena memang itu namanya rosem. Rosem itu batang tubuh. Artinya cuman garis-garis itu kok, terus bulat-bulat itu kok, hurufnya jelas, Qur'annya jelas, tapi tidak ada titik, tidak ada harakat karena sudah bisa baca semuanya. Nah itu. Itu yang pertama. Jadi ilmu harus diketahui. Ya. Yang kedua, setelah mengilmui, kita untuk membangun keluarga sakinah mawaddah yang mengamalkan ilmunya tadi. Mengamalkan ilmu fikih pernikahan. Ya tak geser sedikit lah. Nah, itu geser. Mengamalkan ilmu Quran, mengamalkan ilmu sakinah mawaddah warahmah. Gimana mengamalkannya? Ya, mengamalkan Qurannya setelah minggu berarti paling tidak menghafal. Insya Allah kalau juz amma itu rata-rata sudah banyak hafal. Ya ditambah mau juz tabarok juz 29 atau apa namanya? Saya tadi pas pertama datang baca surat Al-Baqarah tadi itu sebagian beberapa mengikuti, ada yang sudah mengenal. Alhamdulillah ditambahin terus. Berarti besok mungkin juz 2 ya. Oh, lanjutkan lagi. Dari Najina ke Najina semua pun. Nanti lanjutnya itu sampai setengah juz, sampai selesai juz 1. Besok nambah lagi, terus ditambah. Itu di antara yang mendasar untuk mengamalkan dan mengamalkan fikih pernikahan ya sudah dipraktekkan saja. Menikahnya dari cara melamarnya sampai akad nikah, resepsinya, akad nikahnya, terus sampai menghidupi keluarga itu, nanti punya anak bagaimana ngasih nama yang baik, bagaimana mengakikahi, bagaimana mendidik anak itu, nyekolahkan di mana, terus ya. Terus sudah dewasa seperti apa? Kalau perempuan bagaimana ngajari dia nanti kalau haid dan nifas, haid dulu. Terus nanti ketika dia menikah bagaimana mencarikan calon yang terbaik, yang laki-laki juga seperti itu. Terus itu ilmu kehidupan itu dari ilmu fikih pernikahan, Al-Quran dan sebagainya. Nah khusus untuk sakinah mawaddah warahmah itu memang ilmu amal dari ilmunya itu kita perbanyak. Yang pertama doa. Doa itu apa? Doa agar menjadi sakinah mawaddah warahmah itu yang pertama haruslah doa kelapangan hati. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mudahnya urusan itu jangan diminta dulu sebelum kita lapangkan hati kita. Jadi jangan langsung minta, ya Allah mudahkan utangnya segera selesai. Ya Allah mudahkan biar segera selesai setoran. Mudahkan biar lulus ujian. Itu mendahului. Yang paling bagus itu minta dadanya lapang dulu. Kalau dada sudah lapang, Rabbi shrah li sadri. Kalau dada sudah lapang, urusan semua akan mudah. Kita akan mudahkan menghafal lagi setoran hafalan yang ujian tadi. Kita akan mudah gimana cari nafkahnya untuk keluarga. Kita akan mudah untuk mengembalikan hutang-hutang kita. Kita akan mudah ngurusi apa dan sebagainya. Ngurusi kampus kita. Itu akan mudah kalau hati sudah lapang. Begitu ada orang punya masalah, mahasiswa punya masalah gitu, Rabbi yassir li amri, langsung minta dimudahkan. Kembali itu harus lapang juga. Itu menghadapinya akan semakin mudah. Jadi bayangkan Fir'aun yang sudah mendidik, sudah menghidupi menghidupi Musa dari sejak bayi, dihadapi oleh Musa sendiri. Ibarat itu bapak angkatnya Musa. Dulu pas bayi masih di sungai itu, terus diambil istrinya Fir'aun, kemudian dirawat sampai
tua sampai dewasa kok mendakwahkan yang bertentangan dengan dakwahnya Fir'aun. Fir'aun menganggap ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi kata Fir'aun. Tapi Nabi Musa enggak, Tuhan itu Allah. Maka bertentangan kayak gitu. Maka kemudian supaya menghadapi yang mudah, Rabbis Rabbu Sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau sudah mudah, nanti tinggal klik kan. Sudah selesai bisa. Dapat ketenangan, dapat kasih, dapat sayang. Dalam urusan keluarga seperti itu. Jangan dikira Pak, jadi ustadz itu keluarganya terus enak terus di rumah juga. Ya istri ya kaki enggak. Tapi yang jelas kita tetap berdoa supaya urusan kita ini Allah mudah. Itu oke siap. Oh, ini data apa namanya? Saya ringkas sedikit ya. Jadi untuk membangun yang pertama kita berusaha menjadi umat Islam yang mengilmui apa yang kita laksanakan. Yang kedua mengamalkan ilmu kita itu, yang ketiga banyak berdoa supaya kita bisa tetap istiqomah. Wallahu a'lam. Kami memberikan kepada MC untuk selesai. Terima kasih Ustaz Dr. Ilyas LC yang sudah memberi tausiah kepada kita semuanya. Yang semuanya inti, nggak ada yang tidak inti, semuanya inti. Jadi tidak perlu disimpulkan. Oleh karena itu, untuk memperkuat inti tadi, monggo kalau ada yang ditanyakan atau dialog atau ada yang menambahi, jadi yang bapak-bapak dulu. Nanti kalau ada yang baru santri, monggo Pak Seto langsung saja. Putih tak antarnya? Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masih ingat ya? Baik. Bapak tadi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu tanpa cinta. Nah kalau kita kan cinta dulu. Seperti jenengan tadi, kalau nggak cinta kan nggak gaduh. Jadi jenengan kita warna dulu kan. Nah itu kan menyelisih Pak. Memang di dalam surat Al-Rum ayat 21 dijelaskan itu memang tidak ada cinta, hanya ada kasih sayang. Masih supaya kami tadi menceritakan di Al-Quran itu tidak ada cinta, supaya adik-adik itu bisa mengingat suratnya itu Al-Rum 21. Nah, setelah kan kita belum mengingat orang-orang tua dulu kan, kalau di Madura itu bayi sudah dijodohkan Pak, tanpa cinta itu. Nah, seperti itu, dan hasilnya juga baik Pak. Nah sekarang saya bertanya, cinta itu dengan cinta itu lebih baik mana tanpa cinta? Karena kalau di dalam surat ini kan cinta itu bisa ketemu setelah ada kasih sayang, baru timbul cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu suka. Pertanyaan waktunya sudah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Pertanyaannya tentang cinta. Betul Pak, tadi yang disebutkan Pak Seto tadi ya, memang cinta itu kan muncul setelah pernikahan, setelah kasih sayang, setelah hubungan dengan istri kita. Sebenarnya cuma istilah aja, istilah kita dengan istri berhubungan itu bercinta itu istilah saja. Karena itu bercinta kan, kita bercinta dengan istri itu kan berarti hubungan suami istri. Nah, kira-kira baik mana hubungan itu kalau didasari cinta atau tidak? Atau ya pertanyaannya? Atau apa itu ya? Jadi hubungan yang dibangun atas dasar cinta atau hubungan yang dibangun tanpa dasar cinta bisa dikatakan dua-duanya baik. Karena sebenarnya Pak, sakinah mawaddah rahmah. Tadi saya sampaikan mawaddah itu kan bukan cinta, tapi sayang atau kasih. Rahmahnya kasihnya sayang.
sayang itu menurut dasar kata bahasa Arab yang dalam kamus di atas cinta. Jadi cinta dulu baru sayang. Jadi aslinya orang itu mengungkapkan apa namanya senengnya pada seorang itu, senengnya itu dia cinta itu mahabbah yang pertama. Nah sudah sayang itu mawaddah, Makanya sebenarnya ini tingkatan lebih tinggi daripada sekedar cinta. Nah, kita ini kan dianjurkan untuk menikah itu sedikit nikah ya. Tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirum bil ummahu yaumal qiyamah. Wahai para sahabat, nikahlah wanita al-wadud al-walud, yang subur, walud, yang wadud, yang penyayang. Kata-kata wadud, wadah, sama dasarnya dengan mawaddah. Nah, maka kalaupun seorang itu menikah dengan dasar cinta, tetap insya Allah bisa mempertahankan kehidupan keluarganya. Bisa. Ya, bahkan saya mohon maaf ini barangkali didahului dengan pacaran mungkin. Walaupun itu tidak kami berikan, bahkan tidak kami bolehkan ya, pacaran itu. Kami tetap berhak pendapat itu haram pacaran itu. Kalau ya silakan taruh itu istilah untuk mensiasati pacaran. Kalau saya sendiri terus terang setelah nanti akad nikah baru taruh, dan insya Allah lebih mudah-mudahan. Sebenarnya Pak pacaran itu sudah ada di masa Rasulullah, sudah ada sekian afar atau kabar tentang kehidupan dulu itu sudah ada kabar-kabar tentang pacaran. Tapi Rasul melarang. Ada seorang sahabat ingin pacaran dengan seorang namanya anak itu terkenal dengan dia berzina, wanita berzina. Ternyata Rasul melarang. Terus turun surat An-Nur itu terkait tentang waqul min nikah alal mu'minin. Haram itu menikahi wanita berzina bagi orang beriman. Silakan dibaca tafsirnya. Nah, jadi seandainya pun ada orang menikah yang didahului dengan pacaran sebelumnya, nggak berzina tapi pacaran, terus menikah terus baru berhubungan, itu bisa jadi juga kan lahir. Tapi kehidupan sakinah mawaddah rahmah itu, keberkahan pernikahannya itu bagi yang mengawali juga dengan yang. Insya Allah juga tetap keduanya ada kehidupan yang baik. Cuman kebaikan kalau sejak awal kan insya Allah lebih Allah. Jadi Pak insya Allah tetap bisa dapat apa namanya keberkahan, dapat kelancaran hidup. Cuma lebih baik diawali dengan tanpa cinta. Cintanya nanti setelah. Karena dengan Pak Musa di sini kita tambah menikahkan anak perawan itu haknya wali. Menikahkan janda itu haknya dia sendiri, janda itu. Nanti saya punya anak perawan ya, masih umur 20 bulan sama 5 tahun gitu. Besok nek sudah punya menikah, saya mungkin akan mencarikan itu dan mungkin sedikit memaksa walaupun dia nggak mau. Pak, kok anu? Tapi nanti saya pahamkan bahwa pernikahannya perawan itu haknya si wali. Wali boleh paksa. Bahkan tanpa sepengetahuan si perawan pun boleh. Itu hak dan itu syar'i dan itu boleh. Beda dengan janda. Kalau janda itu nanti apakah dia mau nikah atau tidak itu urusan dia sama dia sendiri. Nanti dia pernah merasakan pernikahan. Nah, berarti kalau haknya wali bisa jadi si perawan ini tidak timbul cinta lagi. Belum punya rasa cinta, tapi dia sudah siap untuk membangun keluarga. Mau siap ke perumahan, mau sugih sekolah. Terus mau dia aduh, anaknya sugih ini belum merang. Katanya nanti bisa walaupun belum ada cinta, tapi akan terbangun. Allah, kata Pak Cinta. Tadi ada satu santri mau tanya dulu. Oh, Pak Jenal. Di waktu masih 10 menit. Oh, iya. Ustaz, saya ini sebetulnya mewakili koncoku, teman saya kan, yang sering ngomong yang itu. Jadi yang saya maksud, waktu zamannya Rasulullah
itu mudahnya sahabat Rasulullah untuk menikah itu mudah sekali, dan wanita itu kayaknya tidak masalah. Sekarang ini kok akhirnya itu sebabnya apa? Gitu. Nah ini konco saya ini sering tanya itu keinginan tapi nggak mau nikah. Nah ini mungkin Ustaz ada kiat-kiatnya apa gitu supaya teman saya ini berani gitu. Ya kalau saya tak terlalu maksa kan. Saya nggak ngomong teman saya siapa, tapi ada teman saya gitu. Nah makasih kan. Betapa mudahnya orang dulu dan sulitnya orang sekarang gitu. Sebenarnya kalau dulu dikatakan mudah ya iya, tapi sudah enggak, tergantung kasusnya. Kan kita baca 1, 2 hadis kan ada yang mudah menikah, tapi juga ada yang sulit menikah gitu kan. Tapi kalau sekarang ini pernikahan itu kok rasanya tidak semudah orang-orang dulu. Pertama mesti yang saya ketahui itu karena unsur administrasi. Tapi itu nanti unsur administrasi ya nanti loh. Yang kedua memang tradisinya beda. Tradisi untuk menikahkan anak, menjodohkan anak itu memang sekarang tidak seperti dulu. Ya kemudian yang ketiga itu karena kurang yakin terhadap rezeki. Hidup sudah materialistis, jadi nanti anak makan apa, besok dikasih nafkah apa, mau datang ke modal cuma dengkul itu barangkali orang tua ya akan mikir. Padahal nikah itu jalan untuk rezeki. Kalau konsep nikah itu jalan untuk rezeki, maka tidak perlu pikir rezeki lagi. Yang penting sah jalannya, bismillah. Ketika sudah sah jalannya kan gitu. Kalau yang belum menikah Pak, kalau laki-laki ya sudah tua belum menikah, itu Umar bin Khattab pernah berikan satu pernyataan gini, laki-laki yang sudah berumur kok tidak menikah punya 2 kemungkinan. Yang pertama adalah sahibu alamin, yang kedua sahibu musor. Yang pertama bisa jadi dia berpenyakit, kita nggak tahu penyakit dalamnya apa, atau yang kedua ahli maksiat. Antara dua itu aja, ahli maksiat, pendosa. Orang yang laki-laki, perempuan kan nanti urusan walinya. Laki-laki yang sudah semakin dewasa tua kok nggak menikah itu karena 2 kemungkinan. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena yang pertama dia punya penyakit, atau yang kedua dia suka bermaksiat. Dan itu aja, antara itu aja. Karena seharusnya kalau sudah waktunya menikah ya segera. Mas. Ada adik-adik Pantri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ini pertanyaan ya. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 26 yang mengatakan bahwasanya perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, terus juga perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, seperti itu. Apakah ayat ini bisa menjadikan landasan kalau misalnya semua pasangan itu seperti itu? Jadi laki-lakinya baik, perempuan juga baik. Tapi sering juga kita lihat mungkin di lingkungan masyarakat, mohon maaf yang suaminya masya Allah, istrinya astagfirullah seperti itu. Atau kebalikannya, istrinya masya Allah, suaminya astagfirullah seperti itu. Apakah memang ini menjadi sebuah landasan bahwasanya pernikahan itu memang pada dasarnya seperti itu, laki-laki baik itu dengan perempuan baik, ataukah memang ini dijadikan sebagai ujian atau ada hikmah tertentu? Kira-kira seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayatnya yang ini, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibatu lil-thayyibin ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun. Itu dasar. Dan setiap dasar itu ada pengecualian. Itu kaidah ya. Kullu qaidatin fiha istithna. Setiap kaidah itu mesti ada pengecualiannya. Kaidahnya, para nabi itu menjadi dasar panutan kita. Para nabi, gitu? Para nabi itu
nabinya, keluarganya, semua jadi landasan kita menjadi teladan kita, ya toh? Tapi ternyata ada toh nabi itu yang istrinya kufur. Nabi siapa? Betul. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Ya toh? Tapi terus kita nggak boleh berarti nggak benar itu. Nggak ada seperti itu. Enak Allah uji. Allah uji ada yang laki-lakinya masya Allah istrinya naudzubillah, atau laki-lakinya naudzubillah istrinya subhanallah. Itu ada ujiannya masing-masing. Wajahnya astagfirullah. Ya jadi tetap insya Allah dan itu dasar perjodohan sebenarnya. Jodoh itu nanti yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk dan sebagainya. Tapi antum yakin aja, insya Allah Islamnya baik. Amin. Wah, nanti cari yang solehah ya. Ini apa namanya? Kalau sudah berusaha jadi yang soleh, insya Allah istrinya juga akan. Karena prosentase umumnya ya, muslimin untuk muslimat, mukminin untuk mukminat, yang hafidin sama hafidhot gitu kan, dakirin dan dakirat, sholihin sama sholihat, kafirin sama kafirot gitu kan, fasikin sama fasikat gitu kan. Orang suka nyanyi, nanti istrinya juga suka nyanyi gitu kan. Bojone jajan, bojone jajan, suaminya suka jajan, istri juga jajan. Kalau suaminya laki-laki baik, istrinya sama juga akan menjadi. Itu dasarnya. Betul, jadi surat An-Nur ayat Allah. Terima kasih. Jadi waktunya sudah mendekati buka. Dulu kita coba dulu. Jadi ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Jadi untuk menjadi keluarga yang bersama lewat Al-Quran, yang pertama adalah mengilmui berkeluarga, juga mengilmui Al-Quran, dan juga mengilmui samawa, dan jadinya menaikkan pada mengamalkan dari ilmu-ilmu tadi. Oleh karena itu, bagi kita semuanya yang sudah berkeluarga, yang telah berkeluarga, tentunya dari pembahasan tadi sudah menjadi jelas bahwasanya kalau kita garis bawahi dari kita tadi, memang Rasulullah itu dalam menikah, dalam berkeluarga, dalam pertimbangannya adalah pertimbangan dakwah. Jadi pertimbangan dakwah, semuanya pertimbangan dakwah, tidak ada nafsu, tidak ada pertimbangan dakwah. Itu yang kehebatan Rasulullah sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan juga bagi adik-adik tentunya tadi Ustaz mengatakan bahwasanya pacaran itu adalah haram. Oleh karena itu, adik, dari didengarkan yang punya HP atau ini pacaran adalah haram. Oleh karena ini samawa itu muncul kalau sudah ijab kabul. Jadi kan samawa muncul kalau sudah ijab kabul. Yang ada itu adalah bagaimana ta'aruf. Jadi kalau Pak Seto tadi mengatakan ada ta'aruf dengan orang tidak sendirian. Ta'aruf sendirian itu pacaran. Ta'aruf itu harus ada pendampingnya, orang tuanya atau temannya atau ini. Jika ini hati-hati yang banyak sekarang ini kalau diingat-ingat. Jadi karena kan sosok kita pas ya namanya ngelangut itu kan wah kayak ingat teman saya SD ini ya, itu tidak ada pacaran dalam Islam. Itu saja yang boleh disampaikan. Sekali lagi jangan maaf kalau ada kekurangan. Untuk selanjutnya mohon ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna tarawihana wa taqabbal minna tilawatana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Nur LC telah menyampaikan
tausiah kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan insya Allah bisa meningkat dan bisa mengamalkannya. Itu saja dari kami, mohon maaf dan ada kekurangan untuk selanjutnya pada Jemaah Keindahan Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.